gigi lagi. Padahal harusnya yang benar itu ya mending waktu mandi itu nggak usah gosok gigi. Nanti habis sarapan, kalau emang sarapan ya, baru gosok gigi gitu. Jadi 2 kali. Ayo viewers, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk terus dukung CND Channel agar viewers mendapatkan tips-tips dan info-info penting seputar masalah kesehatan, resep-resep masakan yang menarik dan lainnya. Dengan klik subscribe, viewers baru saja mendukung CND Channel untuk terus dapat berkembang. Jangan lupa di-share ya. Sobat Healthiers, jumpa kembali di CND Channel. Kita akan mengupas tuntas seputar masalah kesehatan dan gaya hidup sehat. Tentunya kita semua pasti pernah dong mengalami masalah gangguan kesehatan gigi dan gusi, seperti gusi berdarah, gusi bengkak, sakit gigi, gigi berlubang, dan lain sebagainya. Hari ini saya akan mengunjungi seorang dokter gigi Betty Yunitasari, spesialis periodontia, di mana kita akan mencari pencerahan dan dokter Betty akan memberikan tips-tips mengenai kesehatan gigi dan gusi. Ayo sekarang kita menemui beliaunya. Saya pakai face dulu ya. Halo, selamat siang Dokter Betty. Selamat siang, halo. Lagi sibuk ya dok ya? Enggak, ini lagi cuman bersih-bersihin aja alat-alatnya. Oh baik dok, sehat-sehat aja dok. Sehat ya. Iya. Dok, saya boleh minta waktunya sebentar ya? Boleh, boleh. Iya, kebetulan ini Sobat Healthiers banyak yang mengirim pertanyaan sama saya nih seputar masalah kesehatan gigi dan gusi. Iya, iya. Boleh, boleh. Silakan dulu. Begini nih dok, mungkin sebagian Sobat Healthiers mungkin belum familiar dengan istilah spesialis periodontia. Nah, bisa minta tolong dijelaskan dok? Ya, jadi spesialis periodontia adalah dokter gigi spesialis yang memfokuskan atau concernnya ke kesehatan gusi dan jaringan penyangga gigi. Jadi ruang lingkup kerjanya itu seputar masalah kesehatan dan gangguan gusi. Gusi, iya betul. Oh seperti itu. Nah, gini dok, saya mendapatkan direct message nih dari Sobat Healthiers yang mengeluhkan tentang karang gigi yang membandel. Padahal ini sudah dibersihkan berulang kali. Nah sebetulnya apa sih dok karang gigi itu dok? Karang gigi itu adalah akumulasi atau kumpulan dari plak yang mengeras. Jadi bedanya dengan plak itu sendiri itu apa dok? Kalau plak itu adalah materi atau lapisan yang bersifat lunak dan melekat di permukaan gigi dan juga pada tambalan gigi juga bisa. Jadi di seluruh permukaan rongga mulut plak itu. Jadi ini yang benar yang mana nih dok bagi masyarakat awam ya menyebutnya karang gigi atau plak sebetulnya? Jadi sebelum menjadi karang gigi itu terbentuk plak. Jadi kalau plak sudah mengumpul terlalu banyak dan mengeras, akhirnya jadi karang gigi itu sendiri. Oh gitu ya dok ya. Malah saya berpikir karang gigi itu malah memperkuat gigi, kan soalnya karang ya, seperti batu karang. Oh enggak ya, Nah Sobat Healthier, kita sedikit mendapat pencerahan ya tentang perbedaan karang gigi dan plak. Selanjutnya nih dok, gimana sih sebetulnya proses terbentuknya plak itu? Apakah itu ada hubungannya dengan makanan, minuman, lalu mungkin bakteri di sekitar rongga mulut, ataupun apakah ada hubungannya dengan faktor
keturunan atau usia, Dok? Iya, jadi plak sampai akhirnya terbentuk sampai menjadi karang gigi itu memang yang namanya plak itu selalu diproduksi oleh rongga mulut secara alami dan terus menerus dan tidak akan bisa hilang kalau tidak dengan cara disikat. Kalau misalnya sudah terkumpul plaknya itu sudah terlalu banyak dan bercampur dengan sisa-sisa makanan, bercampur dengan bakteri dari air liur, itu lama-lama dalam waktu antara 24 sampai 72 jam itu akan mengeras sendiri. Jadi pentingnya ini untuk gosok gigi secara teratur. Iya, betul. Yang dianjurkan itu gosok gigi berapa kali, Dok, sehari untuk menghindari penumpukan plak ini, Dok? Iya, kalau untuk gosok gigi atau menyikat gigi dalam sehari cukup sebenarnya 2 kali aja. Tapi waktunya yang paling tepat, yang paling efisien adalah pagi hari setelah sarapan dan sebelum istirahat malam hari. Jadi kan kadang kita itu malah kebalik ya, habis mandi, pas pada saat mandi kita gosok gigi, setelah itu melakukan makan atau sarapan, setelah itu nggak gosok gigi lagi. Padahal harusnya yang benar itu ya mending waktu mandi itu nggak usah gosok gigi, nanti habis sarapan, kalau emang sarapan ya baru gosok gigi gitu. Jadi 2 kali sehari aja cukup sebenarnya, nggak usah 3 kali 4 kali, itu nggak perlu ya. Nah, itulah yang sering salah persepsi ya, Dok, ya, di masyarakat. Iya. Sebetulnya kenapa sih, Dok? Atau apakah ada efeknya kalau lebih dari 2 kali kita sikat gigi? Ya sebenarnya nggak ada efeknya sih, cuman untuk efisiensi aja yang bener, masalah waktu untuk pembersihan gigi atau kita menggosok gigi itu yang benar setelah makan dan malam hari, karena kan kalau malam hari kita sudah beristirahat nih, rongga mulut nggak mungkin mengunyah apa-apa lagi, nggak mungkin makan apa-apa lagi, jadi kita tidur tuh dalam keadaan rongga mulut bersih dari sisa-sisa makanan. Jadi nih kalau misalnya Sobat Healthiers sudah mau tidur sikat gigi, nanti tengah malam bangun, Dok, nyemil lagi. Nah, itu gimana tuh? Ya itu yang susah ya, itu yang membuat sisa-sisa makanan masih menempel pada permukaan gigi. Akhirnya kan ya pasti males ya mau ke gosok gigi lagi, mau ke kamar mandi lagi. Paling enak habis makan tidur ya. Begitulah. Oke. Nah, Dok, berarti plak yang lama-lama numpuk jadi karang gigi ini itu kan akan mengganggu kesehatan gigi itu sendiri ya pada akhirnya. Nah, kenapa sih, Dok, kok karang gigi ini memang harus cepat-cepat dibersihkan? Ya karena apabila gigi sudah terkena karang gigi itu kan otomatis permukaannya jadi kasar, dan itu adalah permukaan gigi yang kasar menjadi tempat berkumpulnya koloni bakteri, dan itu menyebabkan beberapa masalah dalam rongga mulut nantinya. Bisa jadi yang paling gampang aja ya sebut aja jadi bau mulut, terus kemudian bisa menyebabkan lubang gigi juga atau yang kita kenal dengan karies, bisa juga menyebabkan lama-lama terjadi radang pada gusi kita. Ya itu. Wah, jadi memang ini ya Sobat Healthiers, karang gigi ini begitu ada, memang mesti harus segera pergi ke dokter gigi. Nah, ini mungkin Sobat Healthiers, mungkin gimana sih penampakan atau karang gigi itu sebetulnya seperti apa sih, Dok? Mungkin kalau sebelum pergi ke dokter gigi, misalnya pas ngaca ini, loh saya ini kok ada karang giginya. Nah, itu seperti apa sih gambarannya? Supaya segera untuk, wah saya sudah ada karang gigi nih, mesti harus cepat-cepat nih ke dokter gigi seperti itu. Iya, pasti kalau kita punya karang gigi, pasti kalau diraba pakai lidah ya, itu pasti kerasa kok. Rasanya kasar gitu, nggak keset kan. Iya. Oh iya. Wah, obrolan kita semakin menarik aja nih, Dok. Tadi dokter menyebutkan bahwa dengan adanya karang gigi itu bisa menyebabkan radang gusi. Salah satunya radang gusi seperti itu. Iya, betul. Nah,
ini ada nggak sih dok faktor-faktor yang memperparah timbulnya keradangan gusi? Iya, ada beberapa faktor yang memperparah timbulnya keradangan, yaitu seperti kehamilan atau bisa juga pubertas, anak-anak yang sedang mengalami puber pada usia-usia puber. Selain itu juga pada orang-orang yang mengalami defisiensi vitamin C. Kemudian orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti obat epilepsi, anti kejang. Kemudian orang-orang yang kekurangan vitamin B3 juga bisa memperparah kondisi radangnya semakin buruk. Jadi untuk sobat healthiers yang mungkin sedang hamil atau merencanakan kehamilan nih, mesti siap-siap nanti pada saat hamil mesti rajin ya dok ya, pergi ke dokter gigi. Iya, harus menyisakan waktunya untuk ke dokter gigi supaya dilihat kondisi rongga mulutnya, barangkali ada karang gigi atau lubang gigi, sebaiknya segera diatasi atau ditangani. Untuk wanita hamil kira-kira nih dok, berapa kali mesti kunjungan ke dokter gigi? Ya sama kok seperti orang-orang yang lagi tidak hamil, cukup 6 bulan sekali, enggak apa-apa kok. Iya. Kecuali ada keluhan. Ada keluhan gigi, maksudnya mungkin giginya tiba-tiba cekot-cekot, barangkali ada lubang gigi yang tidak diketahui tempatnya, gigi yang mana yang sakit, perlu dibawa ke dokter gigi walaupun nggak usah menunggu 6 bulan sekali. Baik dok, saya jadi tertarik dengan anak-anak tadi dokter sebutkan. Iya. Mudah mengalami karang gigi, karena ini faktor dari mana nih dok? Iya, jadi mungkin karena kebiasaan anak-anak yang kebanyakan ya, seringnya anak-anak kan males ya suruh membersihkan gigi atau menggosok gigi ya. Jadi dari hasil survei juga sempat hasil penelitian, kesimpulannya itu anak-anak usia prasekolah itu lebih sering terkena, maksudnya lebih banyak karang giginya karena ya mereka mungkin males aja membersihkan giginya, menggosok gigi secara teratur. Kan paling susah kita kalau nyuruh anak-anak untuk menjaga kebersihan mulut dan giginya. Mungkin juga anak-anak sering ini ya dok, makan permen makan permen, minum susu, maksudnya minum susu yang manis ya, tentunya bukan susu. Kalau mungkin susu tanpa gula itu nggak masalah, cuma kan nggak mungkin anak-anak dikasih susu tanpa gula, pasti gulanya lebih banyak. Itu yang membuat gigi mereka jadi rentan terkena karang gigi, lubang gigi. Ya, nah sobat healthiers, jadi mesti rajin-rajin untuk mengunjungi dokter gigi, karena dok, kita kadang udah takut duluan nih mau ke dokter gigi, udah lihat alat-alatnya aja udah sudah ngeri duluan. Tapi sebetulnya kan nggak semuanya kalau kita ke dokter gigi mesti harus yang disuntik lah, atau kan tergantung dari keluhan. Iya, dari keluhan, dari kasusnya apa. Nggak selalu dokter gigi mengeluarkan tang cabut atau bur untuk melubangi gigi. Kadang ya hanya konsultasi atau pengecekan secara berkala aja. Wah, semakin menarik nih dok obrolan kita. Iya. Saya pengen tahu nih dok, apa sih tanda-tanda awal yang sobat healthiers ini mesti tahu nih untuk timbulnya keradangan gusi? Iya, kalau untuk gejala atau tanda-tandanya bisa mudah dikenali kok, yaitu biasanya gusi pada saat dipakai untuk menggosok gigi atau pada saat kita menyikat gigi itu mudah berdarah. Kemudian bentuk dan warnanya gusi itu sendiri akan sedikit berubah. Jadi warnanya agak lebih kemerahan dan bentuknya itu jadi lebih lunak gusi kita. Kalau kita mengalami yang namanya radang gusi atau lebih dikenal dengan gingivitis itu, yaitu tadi tanda-tandanya gusinya mudah berdarah, kemudian
bentuknya dan warnanya jadi agak berubah. Kemerahan ya dok? Iya, kemerahan, kemudian lebih lunak lagi daripada gusi yang normal. Iya. Dan pastinya sakit ya dok ya? Oh iya, ada rasa agak dari pasien-pasien yang biasanya datang itu mereka keluhannya biasanya, dok gusi saya kok gatel gitu. Gatal maksudnya kayak cekit-cekit gitu. Iya. Iya, oke. Jadi memang kalau rasanya itu lebih sakit sakit yang ditimbulkan dari gigi daripada dari gusi ya dok ya? Iya sih, kalau dari gusi nggak terlalu yang sakit banget gitu, enggak kok. Iya. Nah ini dok, sebagai pertanyaan pamungkas nih yang ditunggu-tunggu sobat healthiers. Iya. Mohon dokter memberikan tips-tips upaya apa saja sih dok yang harus sobat healthiers ini lakukan untuk mencegah timbulnya karang gigi atau keradangan gusi. Ya, jadi tips-tipsnya yaitu yang cara gampangnya aja, kita harus menggosok gigi sehari minimal 2 kali, yang waktunya sudah disebutkan tadi, yaitu pagi hari setelah kita makan atau sarapan dan malam sebelum istirahat malam. Kemudian usahakan mencari bulu sikat gigi itu yang tingkat kelembutannya itu medium aja ya. Jadi jangan yang terlalu soft, jangan yang terlalu hard, jangan terlalu keras. Karena itu juga supaya menjaga kesehatan gusi itu sendiri. Kemudian selain itu rutin datang ke dokter gigi, mengunjungi dokter gigi untuk ya kontrol rutin aja walaupun tidak sedang sakit gigi, untuk membersihkan karang gigi, mengecek apakah ada gigi yang perlu ditambal, lubang gigi. Kemudian mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah itu juga cukup penting ya untuk kesehatan gigi dan gusi secara keseluruhan. Mengkonsumsi banyak air putih, kemudian kalau bisa menghindari merokok, terus membatasi minuman, makanan dan cemilan yang manis-manis seperti soft drink, itu juga perlu. Oh iya, yang tadi dokter sebutkan ya, kalau kita kekurangan vitamin C mudah sekali timbul karang gigi dan mudah terjadi keradangan. Iya betul, kan vitamin C kan seringnya kita dapatkan dari buah-buahan dan sayur mayur. Iya benar. Iya. Ya, satu kata untuk penutup. Saya mohon dokter menyebutkan satu kalimat saja dari dokter untuk sobat healthiers. Ya. Sebagai penutup kita. Ya, jadi sobat healthier, jangan takut atau jangan merasa kalau ke dokter gigi itu harus kita masih menunggu gigi kita sakit dulu, jangan. Jadi nggak ada salahnya kita hanya kontrol rutin atau cek rutin walaupun tidak ada keluhan di gigi kita. Oke, Dokter Betty, terima kasih banyak. Ya, terima kasih, sama-sama. Iya dok, jadi kita mendapatkan pencerahan dan tips-tips yang banyak ya sobat healthiers dari Dokter Gigi Betty Yunitasari, spesialis periodontia. Ya. Itulah tadi perbincangan saya dengan Dokter Gigi Betty Yunitasari, spesialis periodontia. Tetap jaga kesehatan gigi dan rongga mulut kita, tetap sehat, tetap semangat.